Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita akan melanjutkan kajian kita pada bab Maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi haddis sihri wa hukmis sahiri. Ucapan Imam Asy-Syafi'i tentang apa itu sihir dan hukum tukang sihir. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah was-sihru ismun jami'un lima'anin mukhtalifatin. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata-kata sihir itu secara bahasa mencakup banyak makna. Contoh, kalau dalam surat An-Nas misalnya, min syarrin naffatsati fil 'uqad, itu sihir yang hukumnya sepakat ulama kufur akbar. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna sihr. Mereka mengikuti apa yang dibacakan di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Wattaba'u mata tu syaitin ala mulki Sulaiman. Tidaklah Nabi Sulaiman kafir, namun setan-setan itulah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir. Ini sihir yang paling banyak dibahas dalam kitab tauhid, kitab akidah, yaitu sihir dalam artian kumpulan dari perbuatan setan, jin dan manusia. Di dalamnya ada jampi-jampi, ada jimat-jimat, ada tawassul atau permohonan, permintaan tolong kepada setan dari kalangan al-jin. Ini
makna sihir sekali lagi yang paling banyak dibahas oleh para al-ulama dalam kitab-kitab akidah. Contoh dalam kitab I'tiqad A'immati al-Hadits oleh Imam Abu Bakar al-Ismaili yang hidup di abad keempat Hijriah rahimahullah. Beliau mengatakan wa ya'taqiduna anna fid dunya sihran wa saharatan, bahwasanya ulama alil hadis itu sepakat meyakini di dunia itu ada namanya sihir, ada namanya tukang sihir. Wa anna isti'malahu kufrun min fa'ilihi, dan perbuatan sihir itu kekufuran dari pelakunya. Demikian pula yang mirip dengan ucapan ini ada dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Jadi ini yang mungkin lebih kita fokuskan karena ini yang paling banyak dibahas oleh para ulama dalam kitab Tauhid atau dalam kitab Al-Aqidah. Namun ada juga secara bahasa sihir di luar yang kita sampaikan tadi. Rasul bersabda, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dalam retorika yang indah itu ada sihirnya. Kalau kita mau contohkan dai-dai penyesat umat, sebagian mereka retorikanya indah luar biasa. Yang disampaikan racun, yang disampaikan kesesatan, bahkan kesyirikan, bahkan kekufuran. Namun dengan retorika yang indah bisa menyihir orang. Bahkan mungkin yang juga ikut kajian sunnah, ketika sudah mencicipi kajian mereka, lama-lama ikut tersihir. Ini yang dikatakan Rasul, sesungguhnya di antara retorika yang indah ada sihirnya. Nah, ini maknanya beda dengan yang pertama tadi. Paham ya? Jadi sekali lagi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, secara bahasa sihir itu adalah sebuah nama yang mencakup banyak hal. Meskipun sekali lagi yang difokuskan dalam pembahasan tauhid akidah yang makna pertama, yaitu sihir yang merupakan kumpulan dari perbuatan setan, jin, dan manusia. Di dalamnya ada jampi-jampi, jimat-jimat, dan yang pasti ada minta pertolongan istighatsah kepada setan dari kalangan al-jin. Makanya Imam Syafi'i mengatakan fayuqalu lis-sahir, maka kata beliau ditanya kepada tukang sihir untuk menghukumi perbuatannya, ditanya sif as-sihra alladzi tasharu bihi, sebutkan, jelaskan bagaimana sihir yang engkau lakukan itu. Fa in kana ma yashar bihi kalamu kufrin sarihin ustutiba minhu. Kalau ketika dia mensihir itu ada ucapan-ucapan kufur yang terang benderang, misalnya minta wahai jin fulan, wahai syekh fulan, dari yang telah mati misalnya, maka orang itu dimintai tobat. Ucapannya kufur, orangnya kafir, maka dimintai tobat. Fa in taba wa illa kutil. Kata Imam Syafi'i, kalau dia mau tobat, alhamdulillah. Sebagaimana dalam Al-Quran, kisah tobatnya siapa? Tukang sihirnya siapa? Fir'aun. Ya, mereka dulu tukang sihirnya Fir'aun, kemudian mereka bertobat, masuk ke dalam ahli Islam. Maka diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau dia nggak mau tobat, hukum mati. Karena tadi dia jatuh ke dalam salah satu pembatal keislaman. Nanti akan disampaikan juga kisah para sahabat
bagaimana menyikapi tukang-tukang sihir yang dengan makna tadi. Kemudian wa ukhidha malu fai'an. Bahkan tukang sihir, seandainya dia punya banyak harta, maka diambil hartanya sebagai bentuk kayak rampasan harta perang dari orang kafir. Kemudian yang kedua kata beliau, wa in kana mayashar bihi kalaman la yakunu kufran wa kana ghairu ma'ruf wa lam yadhurra bi ahadan nuhiya anhu. Kedua kategori, kalau orang itu ditanya bagaimana sihir yang kau lakukan, kalau dia menyebutkan tidak ada ucapan yang kufur, ya, namun ucapannya nggak jelas dan tidak memudaratkan siapapun, tetap dilarang perbuatannya itu. Ya, fa'in ada uzra, jika dia tetap melakukannya maka diberi hukuman. Ini wallahu alam. Lafaz sihir ini mirip dengan lafaz dukun, ya. Kalau antum perhatikan di negeri kita, kata-kata dukun itu kan banyak macamnya, ya kan? Gak satu makna. Ada dukun pijet, ada dukun bayi, ada dukun penganda uang. Namun ada juga dukun yang tukang santet, tukang sihir. Maka hukuman empat ini nggak sama, beda. Dukun bayi, gimana hukumnya? Ya, mubah. Ya, sama dengan pengobatan. Ya, ini secara umum ya. Kalau ada yang ininya pakai jimat, beda lagi itu. Untuk biar kuat pakai jimat, misalnya beda lagi. Cuma secara umum sekedar pijat. Ya, demikian pula dengan dukun apa tadi? Ya, dukun bayi, dukun pijat, kurang lebih sama lah. Ya, sebagaimana tabib, ya, orang yang mengobati dengan pengobatan yang mubah. Ya, halal, mubah. Tapi ada dukun pengganda apa? Ya, ini cuma nipu-nipu saja. Ya, ini dosa besar. Dia cuma nipu orang saja, nggak mungkin dia menggandakan apa? Kalau dia bisa menggandakan uang, dia mungkin lebih kaya daripada yang di sana. Paling kaya siapa? Bill Gates atau siapa itu? Kalau dia bisa menggandakan uang, ini dusta saja, penipu saja. Mungkin nggak sampai ke derajat kufur akbar. Tapi kalau yang namanya dukun santet, ya, dia pasti ada MOU dengan setan dari kalangan al-jin. Setan dari kalangan jin tidak mungkin mau membantu dukun setan dari kalangan manusia ini kecuali dengan syarat harus dia berbuat syirik, berbuat kufur. Ini yang diucapkan oleh Imam Syafi'i yang pertama tadi. Dan ini yang paling banyak. Kalau kita bisa katakan, tidak mungkin orang itu jadi dukun sejati atau tukang sihir sejati kecuali harus kafir terlebih dahulu dengan berbagai macam bentuk kekufuran, kesyirikan. Ya, ada yang menulis ayat Al-Quran dengan darah haid. Itu syarat dari setan dari kalangan al-jin. Ini sudah menjadi rahasia umum. Ada pula yang disuruh setan jin untuk mereka menghina mushaf. Dulu pernah kita dapat info yang valid, ya, terutama di Arab Saudi, dukun-dukun tukang sihir itu kayak, ya, diperlakukan sama dengan teroris. Mereka dikejar-kejar. Kalau ketemu dihukum mati. Ya, sebagiannya diinterogasi, disuruh menunjukkan bagaimana sihirnya. Di antaranya, ada di antara mereka itu yang membuang mushaf di kloset. Intinya, tidak mungkin menjadi dukun sejati, tukang sihir sejati, kecuali tadi harus kafir kepada Allah. Makanya Allah menvonis, ya, orang yang berbuat sihir tadi di surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 102 atau berapa itu tentang kisah Nabi Sulaiman tadi. Walakinna syayatina kafaru. Namun setan-setan itulah yang kafir.
mereka yang mengajari sihir. Itu karena tadi syarat menjadi tukang sihir yang sejati harus kafir terlebih dahulu dengan berbagai macam bentuk kekafiran. Bahkan ada kisah juga di sana ketika mereka mau menangkap tukang sihir itu tengah gurun pasir, didapati rumah yang terpencil, ya nggak ada masyarakat di sekitarnya, itu dia kayak pintu depannya itu, mohon maaf, ada gambar wanita telanjang, di kemaluannya ditulis nama Allah. Ini sekali lagi syarat dari setan dari kalangan al-jin. Nggak mungkin dia mau membantu setan dari kalangan manusia, tukang sihir, tukang dukun, kecuali harus kafir terlebih dahulu, ya, atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tukang sihir, ya, itu pasti menjadi budaknya setan dari kalangan al-jin. Salah satu dari mereka ketika ditangkap itu pernah mempraktekkan selama, ya, dia jadi budaknya setan dari kalangan jin, tiap malam syaratnya itu harus dia mencambuk dirinya. Maka kalau ada misalnya dukun yang viral atau kelihatannya punya rumah mewah, dia nggak akan mungkin bisa hidup bahagia. Apalagi Allah mengatakan wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak mungkin tukang sihir bisa apa? Berbahagia selama-lamanya. Hatinya tersiksa karena dia apa? Jadi budaknya setan dari kalangan al-jin. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini yang selalu kita tegaskan, ini yang dibahas oleh para ulama dalam kitab tauhid. Ya, intinya sebetulnya sepakat sihir yang Allah firmankan wa min syarrin nafatsati fil uqad itu hukumnya kufur akbar. Cuma secara bahasa tadi ada sihir-sihir yang tidak sama dengan itu. Ini beda sebenarnya pembahasannya. Seperti tadi, orang yang retorikanya baik, yang indah, bisa menipu orang. Paham ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa in kana yu'lam annahu yadur bi ahadan min ghairi qatlin fa'amida an ya'mala uzir. Namun kalau ada orang dikatakan dia tukang sihir, ya, namun tidak sampai kepada derajat kekufuran. Ya, kalau kita kiaskan tadi seperti dukun pengganda uang, dia nggak bisa, cuma menipu saja. Tapi kalau dia memudaratkan orang lain, maka kata Imam Syafi'i berhak dihukum. Wa in kana ya'mal amalan idza amilahu qatalal ma'mul bihi wa qala amitu qatalahu qutila. Namun kalau sampai tadi seperti dukun pengganda uang itu sampai membunuh korbannya, pasiennya, maka dia wajib oleh pemerintah dihukum mati, kisos. Ya, ini hukuman dalam al-Islam, biar enggak apa merajalela tukang dukun-dukun yang ngaku pengganda uang sampai membunuh korbannya. Karena apa? Karena dia tahu nggak mungkin bisa menggandakan uang daripada ditagih terus. Maka apa? Ini yang sudah masyhur di kalangan orang-orang kita. Bagaimana para pengganda uang itu para pembunuh, ya, yang sangat kejam. Maka dalam hukum Islam berhak pemerintah untuk menghukum mati, kisos orang tersebut kalau dia sampai membunuh pasiennya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wa qala amitu qatlau kutil bi qawadan illa an yasha auliya'uhu an ya'khudhu diyatahu halatan fi malihi. Kecuali kalau keluarga korban memaafkan dan cukup mengambil dendanya saja, maka tidak dihukum mati. Wa in qala inna ma amalu bihada liaqtul fayukhti al-qatl wa yusib wa qad mata mimma amiltu bi fa fihi adiyah wala qawat. Namun kalau dia salah sasaran, ya, maka cukup membayar denda, tidak perlu dikisos. Kemudian wa in qala qasahatu sihran marida minhu wa lam yamut minhu aksama awliya'uhu lamata min dalikal amal wa kan lahum
adiya wala qawat ya lahum malu as-sahir. Intinya tadi kalau dia mencederai ataupun melukai, memadaratkan pasiennya, maka berhak dia dikasih hukuman denda meskipun nggak sampai kepada hukuman mati. Intinya kembali kepada pemerintah kaum muslimin. Kemudian kata beliau, walam yughnam illa fi ayakuna sihr kufran musarrahan. Kecuali kalau sihirnya itu tadi ada unsur kekafiran, maka dia berhak dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin dan diambil hartanya. Ya, ini semuanya kembalikan kepada pemerintah kaum muslimin. Ya, masalah hukuman, qisas, rajam atau cambuk, ini wewenang pemimpin waliul amr, bukan wewenang person atau ormas atau partai atau apapun namanya. Ya, ini kita sampaikan karena dulu ada kasus pada waktu perang Ambon, ada komunitas yang berangkat ke sana menuduh ya salah satu anggotanya itu berzina, kemudian ditegakkan qisas. Ini menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Rasul bersabda, wa alla nunazi al-amra ahlahu. Kata Rasul ya dalam riwayat Ubadah bin Samit, kami dilarang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, mencabut hak pemimpin. Kata para ulama, di antara bentuk mencabut hak pemimpin yaitu ini, merampas hak pemimpin. Yang berhak menghukum qisas, menghukum rajam pemimpin. Kalau swasta yang menghukum, berarti dia menyelisihi sabda Rasul, bahkan menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa amara Umar an yuktala as-sahar indana. Dan Umar bin Khattab, beliau pernah memerintahkan untuk membunuh para tukang-tukang sihir. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi, itu telah dipraktekkan oleh para al-khulafa ar-rasyidin, di antaranya al-khalifatul rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan sekali lagi, itulah balasan yang setimpal bagi tukang sihir yang bermakna tadi, tukang-tukang sihir yang ada MOU dengan setan dari kalangan al-jin, mereka berhak dihukum mati. Kemudian contohkan juga Hafsah, Aisyah demikian, sama fatwa mereka menyuruh untuk dihukum mati para tukang-tukang sihir. Nah, ini secara ringkasnya, intinya yang pertama tadi sudah kita sampaikan, sihir yang banyak dibahas oleh para ulama dalam kitab tauhid, dalam kitab akidah, yaitu kumpulan dari perbuatan setan, jin dan manusia. Di dalamnya ada jampi-jampi ala dukun, jimat-jimat ala dukun, yang mana Rasul mengatakan inna ruqa wa tamai wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi ala dukun, jimat-jimat dan ilmu sihir itu kata Rasul syirkun. Ya, dan syirik ini pelakunya murtad dan berhak untuk dihukum mati, sebagaimana kata Rasul, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya alias murtad, maka bunuhlah. Sekali lagi, yang berhak membunuh siapa? Pemerintah kaum muslimin. Ini juga kita sampaikan karena dulu pernah kan ada kasus, terutama di Jawa Timur, yang mungkin tahun 90-an berapa itu, katanya yang dituduh tukang sihir langsung dibunuh oleh katanya ninja-ninja, nggak tahu dari mana. Ya, sempat kan agak kisruh lah waktu itu. Intinya seorang muslimah wajib meyakini sihir kufur, tukang sihir kafir, namun yang berhak menghukum pemerintah pemimpin kaum al-muslimin. Swasta tidak berhak. Siapapun
tidak berhak kecuali waliyu al-amr. Kemudian yang perlu kita sampaikan, namun seorang muslim muslimah tidak perlu takut adanya sihir atau tukang sihir, tukang santet atau tenung dan seterusnya. Karena seorang muslim telah diberikan senjata yang ampuh oleh Allah dan Rasul SAW untuk menghadapi sihir. Ya, sekali lagi kita meyakini sihir ada. Sihir itu bisa memadaratkan, mencelakakan, bahkan bisa membunuh, namun dengan seizin dari Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat tadi Al-Baqarah, coba lihat 102 tentang kisah Nabi Sulaiman tadi. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka tidak bisa memadaratkan siapapun dengan sihirnya kecuali dengan seizin dari Allah. Betul. Al-Baqarah 102 ya. Nah, itu berkaitan dengan hukuman sihir kufur akbar, dan tadi tukang sihir tidak bisa mencelakakan siapapun kecuali dengan seizin dari Allah. Dan Allah telah menjelaskan apa saja kiat untuk membentengi diri dari as-sihir atau untuk mengobati orang yang terkena sihir. Yang pertama, senjata yang paling ampuh menghadapi sihir, tukang sihir, yaitu dengan mengokohkan at-tauhid. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl. Coba lihat ayat 99 dan 100. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Betul ya? Ketemu. An-Nahl 199. Nah, sesungguhnya setan tidak ada kekuasaan bagi orang yang beriman alias bertauhid dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. 99. Kemudian lanjutannya yang 100, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Setan hanya bisa menguasai orang-orang yang berloyalitas kepadanya dan yang berbuat syirik kepada Allah. Justru yang berbuat syirik yang paling rentan terkena bahaya sihir. Ya, contohnya ada orang yang takut sihir datang ke dukun. Ya, malah apa? Ya, lebih peluangnya kena sihir lebih terbuka. Ya, apalagi dukun yang dia datangi juga apa, tukang. Iya. Ini syirik dilawan dengan syirik, double syiriknya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, kata ulama, di antara kiat mencegah dari bahaya syirik dengan takwa Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah. Dalam surat Ali Imran 120 Allah mengatakan, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, makar-makar jahat musuh-musuh kalian tidak akan memadaratkan kalian. Dan Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari problematika yang dia hadapi. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan tadi juga di antara kiat menghadapi sihir atau musuh-musuh, yaitu dengan as-sabr, bersabar. Tadi intasbiru. Dalam hadis kata Rasul, innan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan, pertolongan bersama kesabaran. Kemudian yang keempat, di antara kiat
untuk menjauhkan, melindungi, menjaga diri dari bahaya sihir dengan banyak memohon perlindungan kepada Allah. Nah, ini banyak kiat-kiatnya, di antaranya membaca tadi surat An-Nas dan Al-Falaq, ya, atau Al-Falaq dan Nas, dan juga surat Al-Ikhlas. Jadikan sebagai wirid pagi dan petang hari. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, Kul huwallahu ahad wal mu'awwidatain hina tumsi wa hina tusbih thalatha marrat takfika min kulli syai'. Ya, Rasul berkata kepada salah seorang sahabat, bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ketika pagi dan petang hari 3 kali. Ya, pagi 3 kali, sore 3 kali, maka kata Rasul, itu akan menjagamu dari segala sesuatu, melindungimu dari segala bentuk mara bahaya, diantaranya bahaya as-sihir. Demikian pula Rasul SAW mengajarkan kita kalau mau tidur membaca ayat kursi. Dan keutamaannya kata Rasul, man qara'a ayat al-kursi hina awa ila firashihi lan yazal alim minallah hafidun wala yaqrabu syaitan hatta yusbiha. Kata Rasul, barang siapa membaca ayat kursi sekali saja ketika mau tidur malam, maka dia senantiasa dilindungi oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan sampai pagi harinya. Gak usah takut dengan sihir atau tukang sihir atau santet dan seterusnya. Ya, sekali lagi, Allah dan Rasulnya sudah banyak menjelaskan senjata, kiat ataupun benteng yang bisa mencegah kita dari bahaya as-sihir. Demikian pula baca zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini benteng-benteng yang bisa menghalangi manusia dari as-sihir. Baik, itu sebagian kiat yang disampaikan oleh para ulama dalam menghadapi sihir, dan juga itu sekaligus obat bagi yang terkena as-sihir. Nah, ya, semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dari sihir dan dari juga ya kejahatan-kejahatan tukang as-sihir. Baik, kita pindah ke bab berikutnya. Maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah fiman yadda'i annahu yaral jin. Bab tentang ucapan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan orang yang mengklaim dirinya bisa melihat al-jin. An Harmalah ibni Yahya qala sami'tu asy-Syafi'i yaqul, aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, man za'ama min ahlil adalah annahu yaral jin abtalna syahadatahu. Barang siapa yang mengklaim dari kaum muslimin bahwa dia bisa melihat jin, yaitu dalam bentuk aslinya, maka kami batalkan persaksiannya. Ya, artinya ini orang yang berdusta. Persaksiannya di pengadilan tidak sah karena dia berdusta dengan klaimnya bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Seperti nggak tahu, dulu kan banyak acara di televisi apa, ngambil botol kemudian apa nggak tahu yang dimasukkan apa itu. Nah, kalau dia mengaku ya bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, dia pendusta. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya, surat Al-A'raf ayat ke-27. Coba lihat. Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la taranahum.
Allah mengatakan sesungguhnya dia, yaitu jin, bisa melihat kalian. Dan juga kabilah-kabilahnya melihat kalian. Namun kalian la tarawnahum. Namun kalian tidak bisa melihat mereka. Allah yang mengatakan demikian. Ya, maka setiap orang yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, maka dia pendusta. Adapun kalau jin sudah berubah bentuk, ya, menjadi orang atau menjadi binatang, ini beda lagi. Para sahabat seperti kisah Abu Hurairah ketika berjaga di Baitul Mal malam hari, didatangi oleh seorang yang mencuri barang di Baitul Mal. Ditangkap, kemudian dilepaskan, ditangkap lagi malam kedua, malam ketiga, kemudian sampai beliau diajari ayat kursi. Kata Rasul, shadaqaka wa huwa kadzub, yang dia ajarkan betul meskipun dia asalnya adalah pendusta. Dan itu adalah al-jin yang menjelma menjadi maling tadi. Intinya kalau berubah bentuk itu bisa terjadi. Dan itu juga sama. Kalau kita tidak mau diganggu oleh setan dari kalangan jin, sama. Kiat-kiat, benteng, senjata yang bisa untuk menghadapinya tadi. Dengan mengokohkan tauhid, dengan bertakwa kepada Allah, dengan bersabar, kemudian dengan banyak membaca zikir-zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dengan memperbanyak juga talabu ahli ilmi. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Karena kata Imam Syafi'i, illa an yakuna nabiyan, kecuali kalau orang itu sebagai nabi, bisa jadi dia diperlihatkan oleh Allah. Namun sekali lagi hanya nabi yang diutus oleh Allah. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Jin, nanti dilihat di akhir-akhir surat Al-Jin, Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Allah dialah yang maha mengetahui yang gaib, dia tidak menampakkan yang gaib kepada siapapun kecuali yang dia ridhoi dari kalangan para rasul. Para rasul secara zat mereka nggak tahu yang gaib. Tapi ketika mereka mengabarkan tentang yang gaib, itu dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul SAW, Muhammad SAW tidak tahu yang gaib. Tapi ketika beliau mengabarkan tentang surga, neraka, tentang adanya Dajjal nanti di akhir zaman, Nabi Isa akan turun, semuanya dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi atau para rasul diperlihatkan misalnya malaikat dalam bentuk aslinya. Sebagaimana Rasul pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, memiliki 600 sayap. Itu hanya khusus bagi siapa? Nabi. Jangan percaya kalau ada orang bisa dialog dengan malaikat makoli Na'udzubillahi min dzalik. Sopo kon. Ini sekali lagi, kalau mengaku nabi palsu, na'udzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi hati-hati. Banyak para pendusta. Wajib untuk kita mengingkarinya. Alam malaikat, alam jin, dua-duanya alam gaib. Allah hanya menampakkan mereka kepada para rasul-rasulnya. Kemudian kita baca keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa hadza mahmulun ala man yad'iru yatam ala suwarihim allati khuliqu 'alaiha. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, manusia enggak mungkin bisa melihat jin. Kata beliau, ini ditujukan kepada yang mengaku-ngaku melihat jin dalam bentuk aslinya. Wa amma man idda'a an yara syai'an minhum ba'da an yatatawwar ala suwarin syatta minal hayawan fala yubda fihi. Adapun kalau dia mengklaim melihat jin dalam bentuk yang lain, seperti berubah bentuk menjadi hewan, maka dia tidak dituduh tadi
berdusta, kecuali kalau dia mengklaim melihat jin, kemudian dia diajari wirid-wirid sholawat-sholawat oleh al-jin. Ini beda lagi. Itu jin yang ahli bid'ah. Paham? Zikir-zikir, wirid-wirid tentunya yang kita maksud adalah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada yang mengatakan, lu itu Abu Hurairah kan diajari ayat kursi tadi oleh jin yang berubah menjadi maling tadi itu. Kita katakan itu kita percaya, kita benarkan karena sudah diikrarkan oleh siapa? Rasul SAW, Rasul yang membenarkan itu wajib kita benarkan. Adapun yang sekarang tidak ada dalam hadis yang sahih diajari wirid-wirid dan sebagainya, maka wajib untuk kita mengingkari, menolaknya. Wa qad tawaradatil akhbar bitatawurin fi suwar, dan telah banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana mereka ini bisa berubah bentuk dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini secara ringkasnya, meskipun ada ucapan yang berikutnya kita lewati saja. Kemudian bab yang berikutnya, bab maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fir ruqyati wa syurutiha. Bab tentang ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan masalah ruqyah, pengobatan dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini 3 bab saling berkaitan. Sihir itu tadi salah satu bantuan dari setan dari kalangan al-jin. Dan cara satu pengobatannya dengan diruqyah. Namun apa ruqyah yang syar'iyah? Karena banyak ruqyah yang abal-abal, yang palsu, ataupun bahkan yang bid'ah dan syirik juga. Qala Ar-Rabi bin Sulaiman sa'atu Syafi'iyya an ruqyah. Ar-Rabi bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i, pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang ruqyah. Faqala la ba'sa an yurkar rajul bi kitabillah. Tidak mengapa, kata Imam Syafi'i, kalau orang itu diruqyah dengan Al-Quran. Apalagi Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan di dalam Al-Quran asy-syifa, yaitu penawar obat. Meskipun kata para ulama, Al-Quran obat bagi semua penyakit, penyakit zahir maupun batin. Ruqyah tidak hanya untuk yang kena sihir atau yang kerasukan jin, namun untuk obat apa saja. Orang dia kena penyakit demam, kena penyakit apapun, bisa diobati dengan apa? Ruqyah syar'iyah. Bacakan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana kisah sahabat Rasul ketika melewati sebuah kampung, ada tokoh kampung itu yang tersengat binatang. Kemudian diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Itu apa, sekali lagi, dalil semua penyakit bisa diruqyah. Cuma jangan mewajibkan harus sembuh. Karena ini Al-Quran. Iya, secara asal Al-Quran itu syifa. Tapi namanya pengobatan itu banyak faktornya. Yang pertama tentunya dengan seizin dari Allah, orang itu bisa sembuh. Namun juga ada faktor dari orang itu sendiri. Di antaranya ada sugesti. Kalau dia diruqyah namun dia nggak beriman dengan Al-Quran atau ragu dengan pengobatan ala Al-Quran, nggak ada manfaatnya pengobatan dengan ruqyah tersebut. Sekali lagi, ruqyah sama dengan pengobatan yang lain, intinya tidak pasti langsung sembuh. Karena asy-syafi' huwallah, yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ruqyah yang syar'iyah menurut Imam Syafi'i yang pertama dengan kitabillah.
Bacakan saja ayat-ayat Al-Quran. Apa saja, terutama tadi surat Al-Fatihah atau surat misalnya kalau ada gejala kerasukan al-jin misalnya. Rasul mengatakan, la taj'al buyutakum maqabir. Jangan dijadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan yafirru minal baiti la yukra fi suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Orang yang kesurupan tadi, bacakan di rumahnya surat Al-Baqarah. Insya Allah dengan seizin dari Allah akan hilang setan dari kalangan jin tersebut. Kemudian wa mayuraf min dzikrillah. Kemudian meruqyah dengan zikir-zikir. Seperti Allahumma rabban nas adzibil ba'sa washfi anta syafi dan seterusnya. Yang penting ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi, diantaranya kata para ulama seperti kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, yang pertama syaratnya tadi dengan Al-Quran atau dengan zikir, atau dengan bahasa-bahasa yang dipahami. Misalnya orang itu nggak paham bahasa Arab, nggak hafal Al-Quran, baca ruqyah, ya Allah sembuhkanlah si fulan, ya Allah berikanlah kesembuhan kepada si fulan, dengan bahasa apa yang jelas, jangan bahasa yang apa ketabrak apa gitu, atau bin salah bim apalah yang nggak jelas. Itu akan menjadi sarana nanti ucapan-ucapan yang syirik masuk ke situ. Kemudian syarat yang ketiga, di antara syarat ruqyah yang syariah, meyakini kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu 3 syarat ruqyah dikatakan syariah. Yang pertama dari Al-Quran dan zikir yang diajarkan Rasul, atau dengan ucapan-ucapan yang sudah terang atau jelas maknanya, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, diyakini yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ungkapan yang lain, cuma ini ana rasa tidak perlu kita sampaikan, itu berkaitan dengan apakah ahlul kitab boleh meruqyah kaum muslimin. Kata beliau boleh selama dia meruqyahnya dengan syarat tadi, dengan Al-Quran dan seterusnya. Ini kita lewati saja. Namun yang paling penting tadi, ruqyah itu ada dalam syarat Islam, cuma dengan syarat-syarat tadi. Jangan sampai mau meruqyah datang ke dukun. Dukun pasti pakai ruqyah yang syirkiyah, ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang di antara syubhatnya mereka mencampur adukan antara ayat dengan jampi-jampi ala mereka. Bahkan mungkin kalau yang pernah melihat jimat-jimat ala dukun, ini kita pengalaman dulu pernah diberi tahu atau diperlihatkan oleh orang yang sudah tobat dari perdukunan, dari jimat-jimat itu ditunjukkan ini jimatnya. Kalau kita lihat itu rata-rata mencampur adukan antara ayat, ditulis ayat Bismillahirrahmanirrahim, cuma ada simbol-simbol yang itu kalau di dunia perdukunan mereka itu ada rumusnya, yang pasti ada istighosa kepada al-jin. Demikian pula jampi-jampi ala dukun, jangan percaya. Misalnya dia pakai ayat, itu pasti ada tambahan-tambahannya dari jampi-jampi yang ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, man atakahinan au arrafan fasaddaqa bima yakun faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kata Rasulullah SAW, barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Lanjut apa cukup?
Hah? Kayaknya ragu-ragu lanjutnya. Baik, soal jawab dulu saja kalau ada. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya, ya, mungkin agak keluar dari tema sih. Apakah para sahabat di zaman Rasulullah itu maksum sehingga tidak punya salah dan yakni tidak melakukan kesalahan sehingga beliau masuk surga tanpa hisab? Baik. Imam At-Tahawi dalam akidah Tahawiyah, beliau berkata, wa nuhibbu ashaba Rasul sallallahu wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kata Imam At-Tahawi yang hidup di abad keempat Hijriah, bahwasanya kita wajib mencintai semua para sahabat Nabi SAW. Tapi kita nggak boleh berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Di antaranya kita wajib meyakini individu sahabat Nabi tidak maksum, ya, alias tidak suci dari kesalahan, kekeliruan. Cuma wajib kita yakini kalaupun mereka jatuh ke dalam kesalahan, Allah sudah menjanjikan ampunan bagi mereka. Wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Di akhir surat Al-Fatah, Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh dari mereka, yaitu para sahabat, ampunan dan pahala yang besar. Kemudian kita yakini seandainya sahabat ada yang berbuat kesalahan, maka kebaikan mereka menutupi kejelekan mereka. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan menghapus kejelekan. Contoh ya, sekedar contoh saja membuktikan person sahabat tidak maksum. Dulu ada kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, beliau pernah tergelincir membocorkan rahasia Rasul kepada kaum musyrikin di kota Mekah. Rasul akan menyerang kota Mekah, dibocorkan rahasia Rasul itu. Rasul tahu dari wahyu Allah. Ada salah satu sahabat beliau yang membocorkan rahasia beliau lewat kurir seorang perempuan. Maka Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib mengejar sang kurir. Dan didapati surat rahasia dari sahabat Rasul yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Rasul pun langsung menegur Hatib bin Abi Balta'ah. Maha malaka ya Hatib. Wahai Hatib, apa yang mendorongmu berbuat seperti membocorkan rahasia? Hatib bin Abi Balta'ah yang menjelaskan dengan terang benderang bahwasanya beliau itu masih punya karib kerabat keluarga di kota Mekah. Beliau ingin menanamkan jasa kepada terutama tokoh-tokoh musyrikin jahiliyah agar mereka ini melindungi keluarganya di kota Mekah. Gak ada unsur berkhianat dalam urusan agama. Beliau hanya sekedar ingin melindungi keluarganya dengan menanamkan jasa kepada kaum kafir Quraisy. Sempat Umar bin Khattab murka waktu itu. Namun kata Rasul, biarkan wahai Umar, Hatib bin Abi Balta'ah ini termasuk yang ikut perang Badar, sedangkan Allah telah berfirman, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Berbuatlah semau kalian, aku telah mengampuni kalian. Ini sekali lagi intinya, person sahabat tidak maksum dari kesalahan. Cuma jangan sampai kesalahan itu atau kesalahan person dari mereka menjadikan kita mencaci naudzubillah min dzalik. Sekali lagi cukup meyakini person sahabat tidak masuk, tapi kesalahan mereka sudah Allah janjikan ampunan dan kebaikan mereka menutup kejelekan mereka. Contoh yang lain, kita sudah sering mendengar mungkin kisah 3 sahabat yang tidak ikut perang. Perang apa? Perang Tabuk. Di antaranya siapa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sudah
masyhur ceritanya, intinya, person sahabat tidak maksum. Makanya ada ungkapan dari Abu Bakar As-Siddiq, yushiku antanzil alaikum hijartum minas sama, aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit. Aku berkata, Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Artinya apa? Dalil, hujjah yang nggak mungkin salah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, hadis Rasul. Ucapan sahabat Rasul wajib ditimbang lagi dengan qala Allah wa qala Rasul. Paham? Ya. Yang maksum itu ijma' para sahabat. Yang maksum, yang nggak mungkin salah, ijma' para sahabat. Contoh, sahabat sepakat Allah di atas langit. Itu dalil hujjah. Kenapa? Ya tadi, ijma', kesepakatan para sahabat. Rasul mengatakan, la tajtami ummati ala dholalah. Umatku nggak akan sepakat di atas kesesatan. Contoh, Abu Bakar dipilih oleh sahabat semuanya menjadi khalifah. Paham? Maka sesat kelompok Syiah Rafidhah yang mengatakan sebetulnya yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Ini menyelisih apa? Ijma' para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang bertanya, Kak? Silakan. Assalamualaikum. Orang yang ada seorang yang satu sekarang dia tidak mengatakan bahwa dia bisa melihat, tapi beliau ini mengklaim bahwa beliau ini bisa merasakan kehadiran al-jin, Ustaz. Bahkan beliau mengklaim bisa mengklasifikasikan jin yang dia rasakan itu. Ada levelnya, level 1, level 2, level 3 dan sebagainya, Ustaz. Bagaimana pencerahannya, Ustaz? Enggak, dari kalangan jin juga, Pak. Ya, yang pertama, enggak ada salaf yang spesialisasinya masalah apa? Yang ngurusi jin, ngurusi manusia susah, Pak. Paham ya? Ya, ini ya sekali lagi ya, tidak mungkin dia dikategorikan sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah kalau dia tidak mengikuti ajaran para ulama as-salaf. Makanya para ulama mereka sangat amat mengecam adanya klinik-klinik ruqyah. Bahkan sebagian mengatakan itu klinik bid'ah. Karena salaf tidak pernah ya spesialisasinya masalah apa? Ruqyah. Ya, sekedarnya saja. Ya, misalnya ada orang yang ya kira-kira dianggap soleh diminta untuk meruqyah, tapi nggak ada jurusan apa? Iya. Ini sekali lagi yang wajib untuk diluruskan. Ruqyah iya ada, cuma nggak ada salaf, ulama salaf yang spesialisasinya masalah apa? Ruqyah. Ruqyah bisa dilakukan oleh siapa saja, yang penting dia orang yang soleh. Yang penting dia di atas akidah yang sahihah, tahu bagaimana cara ruqyah apa? Yang syar'iyah. Ya, setiap kita juga bisa kalau memang apa? Tadi baca Quran disampaikan. Ya, kalau kita ya harus ke klinik Ustadz Fulan dan sebagainya, ini kata para ulama, ya klinik yang bid'ah itu klinik ruqyah. Para sahabat, para salaf, tabi'in dan seterusnya nggak ada yang spesialisasi masalah ruqyah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Maka harus diwaspadai. Nah, wallahu ta'ala. Ada yang lain? Fadhal. Jadi beliau ini mengklaim dirinya itu indigo, Ustaz. Sebetulnya indigo itu apa, Ustaz? Ya, kalau yang masyhur indigo yang mengaku punya indra ke berapa? Ke 10 atau berapa? Iya, yang tahu yang gaib. Nah, itu jelas yang dikatakan Imam Syafi'i, abatolna syahadatahu, kita nggak percaya persaksiannya. Makanya kita katakan nggak percaya kalau dia apa? Ya bisa tahu, enggak dia dari apa? Iya, intinya harus betul-betul waspada
klaim dia ustadz apapun lah labelnya, kalau sudah menyimpang, ya apalagi dalam bab akidah ini, ya kita sangat meragukan akan apa klaimnya tersebut. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kita batalkan persaksiannya, kita nggak percaya dengan ucapannya tersebut. Ya, sebagaimana kata Allah tadi, innahu yarakum wa qabilu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya jin dan kabilahnya bisa melihat kalian, namun kalian tidak bisa melihat jin. Kalau yang masyhur, ya, yang masyhur indigo itu yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk apa? Aslinya tahu hal-hal yang gaib, ya tahu kapan mau terjadinya musibah dan sebagainya. Nah, ini ya sebagaimana dukun tadi, yang datang saja kata Rasul kafir, apalagi dukunnya, apalagi tukang ramalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang lain atau kita cukupkan? Silakan, Pak. Baik, di surat An-Naml Nabi Sulaiman memindahkan ini tahtanya apa? Ya. Kan ada iblis yang Nabi Sulaiman bangkit dari tempatnya, dan ada ahli ilmu yang bilang sebelum mengajukan. Kalau sekarang Baik, yang pertama kita percaya kalau dia Nabi Sulaiman. Paham ya? Ini kisahnya kan tentang Nabi. Nabi diberikan apa? Wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ada orang mengklaim kan Nabi Sulaiman kan juga isinya punya jin katanya. Ya kita katakan kalau inti seperti Nabi Sulaiman tidak apa-apa. Ya, namun kalau inti bukan seperti Nabi Sulaiman, ya kita nggak percaya. Yang kedua, syariat Nabi Sulaiman bukan ya sebagaimana syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW pernah nggak ya dalam riwayat yang sahihah memohon bantuan kepada jin? Tidak ada. Rasul perang berapa kali? Perang Badar, perang Uhud, tidak ada. Pakai bantuan apa? Nah, ini sekali lagi syariat para nabi yang terdahulu beda dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW, dan syariat Nabi Muhammad sebagai batu ujian atas semua syariat-syariat yang sebelumnya. Kalau syariat sebelumnya tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, kita ikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Nah, ya. Tidak, yang kita tahu yang benar dari kalangan al-jin. Dan jin memang Allah berikan kekuatan lebih daripada manusia. Cuma tadi intinya, adapun kesaktian-kesaktian sekarang itu kebanyakan dari setan dari kalangan al-jin. Itu dari kalangan sihir, bukan dari karomah atau daripada al-mu'jizat. Sebagaimana klaim-klaim yang mengaku keturunan Nabi, ya anaknya disuruh menunjukkan karomah bisa terbang, Superman apa? Ini khurafat, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan bisa memadamkan neraka jahanam, halusinasi luar biasa. Ya bahalu. Nah, dusta ya kalau sekarang. Makanya kita katakan tadi kalau Nabi Sulaiman kita percaya. Namun kalau mereka, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ada yang mau tanya? Silakan. Salah satu syaratan golongan yang masuk itu tanpa hisab adalah tidak memberikan pihak. Iya. Dan kita disediakan tentang pengobatan. Ya, ini bagaimana kalau? Iya. Tadi kita sampaikan ruqyah itu ada syariatnya, tuntunannya sebagaimana kisah tokoh kampung yang diruqyah oleh sahabat Rasulullah SAW. Ini tidak bertentangan dengan sabda Rasul. Syarat orang itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dia minta diruqyah untuk dirinya sendiri. Misalnya si B mengatakan kepada si C, ya mungkin dari kalangan Ustadz si C ini, Ustadz mohon saya diruqyah. Ini yang dikatakan oleh Rasul tadi, meminta ruqyah untuk dirinya sendiri.
Tapi kalau dia si B mengatakan kepada Ustadz si C, ya Pak Ustadz, anak saya sedang dalam keadaan sakit, bisa nggak Pak Ustadz meruqyahnya? Maka ini nggak termasuk dalam kategori ya minta diruqyah yang menjadi penghalang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Paham ya? Jadi meruqyah itu syariah. Ya, yang dipermasalahkan minta ruqyah untuk dirinya sendiri. Paham? Meskipun juga ada khilaf antara ulama, ada pula yang membolehkan. Wallahu taala alam. Intinya, seandainya pun dikatakan hadis yang mengatakan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu yang tidak minta ruqyah, yaitu meminta ruqyah untuk dirinya sendiri. Paham, Pak? Nah, jadi nggak bertentangan dengan masalah ruqyah secara asal, ruqyah syariah. Nah, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.